Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukanlah popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran, sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan kita, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat, serta bersiap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan pelayanan, atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus dihadapi. Jika kita berkompromi sekali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa, dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis. Sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan di kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan kepada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dunia dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup secara jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri yang terpenting. Kita tidak perlu malu merasa berpihak pada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah
dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5 hingga 6 berkata, "Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Jika kita berkata kita hidup di dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita juga harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita juga berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Itulah sebabnya selama berada di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Hidupnya fokus dipusatkan hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jika kita mengikuti teladan Yesus, maka kita akan hidup seperti Dia. Jadi ketika dunia menawarkan untuk menjadi serupa dengannya, kita harus berani mengambil keputusan dengan berkata tidak. Tidak larut dengan dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama adalah hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mengikut terangmu, ada damai sukacita yang sejati, yang abadi. Ku ceritakan pada dunia, biar semua orang mengenal. Kau memanggilku, takkan ku ragu, setia. Mau jadi terangmu. Kebenaran yang ku pegang hanya untuk membawa kemuliaan bagimu. Semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Sungguh hati kami bersukacita saya melihat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya hari ini. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ibadah ini bukan ibadah yang biasa saja Tuhan. Akan ada lawatan-Mu yang sempurna Tuhan. Akan ada kesembuhan Tuhan. Akan ada terobosan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami dan harapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang bayana ya sekarang bayana. Sekarang bayana ya sekarang. Sekarang bayana ya sekarang bayana. Hina ya sekarang bayana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Biarkan musik yang menyanyikan lagu ini, mari kita sembah Dia. Surabaya, kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Surabaya naya syakarabaya, Surabaya naya syakarabaya. Surabaya naya syakarabaya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Jabaya syakaraya, Hinaya syakara, Bayaraya syakara. Janaya syakara bayara layara, Hinaya labaya syakara, Hinaya labara, Syakara bayana ya syakara, Syakara bayala, Hinaya syakara bayala, Syakara Shakara la 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 la, Shakara la ba ya la 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 la, Shakara ba ya na ya Shakara la 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 la. Shakara ba ya na ya na ya. Shakarabayana ya Shakara, Shakarabayana ya Shakara,
bayana ya shakara bayana ya shakara lala bayana. Sembadia sembadia shakara bayana ya shakara lala. Shakara bayana ya shakara bayana ya lala. Rabayana Rabayana yana yasha. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified and for I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified and all things for I am yours, forever yours. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya bangkit berdiri. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified and all things for yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified and all things for all my life. I am yours forever. Like it and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. God here and now, God here and now, be lifted high, right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift it high, Jesus, be glorified and all things for all my life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified. Yours forever yours. So here I bow, Jesus, be glorified and all things for all my life. I am yours forever yours. I am yours, I am yours, forever yours. I am yours, forever. Beri
tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Semuanya shalom. Shalom. Yang bersuka cita hari ini boleh beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan Yesus. Di saat kulihat dalam hidupku kau ada bersertaku, berdamai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita kau ada. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupmu, tangan kasihmu memegangku. Kita mulai lagu ini dari awal. Saat kulihat jalan hidupku kau ada. Amin. Besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita kau ada. Besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Amin Tuhan. Lihat jalan, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Yesus kau ada di setiap hari-hariku. Yesus kau setia menjagaku selamanya. Kebaikanmu, Kasihmu, sungguh tiada batasnya. bila ku lihat jalan hidupku. Tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, Kasihmu, sungguh tiada batasnya. bila ku lihat jalan. Tangan kasihmu memegangku. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidupku. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari kita muji Tuhan lebih lagi. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang benar. Mari semuanya katakan,
Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau Kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, dahulu sekarang selamanya. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku Tuhan. Kita mulai dari awal. Dengan penuh iman kita berkata, Kau dan Kau kota bentengku. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Mari penuh dengan iman kita berkata, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Kau Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi penuh dengan iman kita berkata, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, dahulu sekarang selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sebelum duduk boleh tos kanan kirinya berikan senyuman yang terbaik. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini Tuhan. Biarpun di luar cuaca tidak baik, tapi kami sangat amat menang Tuhan lewati itu semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah milik-Mu Tuhan, milik kepunyaanmu Tuhan, milik kesayanganmu Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Kami ada tempat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memegang setiap tangan kami, Kau memeluk setiap kami Tuhan. Kami melewati tahun 2026 ini dengan kasih yang daripadamu yang begitu besar dan luar biasa Tuhan. Kami meyakini dan mengimani tahun 2026 lebih baik dari tahun 2025 buat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini kami berdoa dan memberkati pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham.
Bapak Pendeta Abednego Rasti, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Bapak Pendeta Kartemu Sarjono. Kami juga memberkati pembina kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko juga Ibu Mulyati Suwarna. Terima kasih Tuhan untuk setiap mereka. Kau ada buat setiap mereka di segala musim mereka Tuhan. Kau memberkati setiap mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Kau sudah mencukupkan bahkan lebih dari semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh keperkasaan, hikmat-Mu Tuhan, terobosan yang baru buat setiap mereka, sehingga mereka membawa kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, serupa seperti Engkau Tuhan, berkarakter seperti Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap kami melewati apapun, setiap mereka membawa pengembalaan di tempat masing-masing, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk majelis dan pengurus yang ada di tempat ini, untuk pergantian pengurus. Kau memberikan orang-orang yang tepat buat gereja ini Tuhan, sehingga kami lebih lagi Tuhan, menjadi berkat buat tempat ini, menjadi berkat buat Purbalingga, bahkan buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Beri roh yang takut akan Engkau, mengasihi-Mu lebih lagi, mencintai pekerjaan Tuhan, bahkan menyelesaikan amanat agung di tahun ini dan seterusnya Tuhan, sampai Engkau datang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap apa yang kami bawa di tempat ini, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan apapun yang kami berikan kepadamu dengan hati yang bersyukur. Engkau Tuhan menilik setiap hati kami, Kau memberkati setiap kami Tuhan, dan pengurus yang ada, beri roh yang takut akan roh kejujuran Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga apa yang kami persembahkan untuk gereja kami ini menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengimani Tuhan, tempat ini akan menjadi milik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberikan yang terbaik buat kami. Kami akan memperbesar setiap kapasitas kami Tuhan, sehingga kami membawa jiwa-jiwa untuk menyembah memuji-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa dan kota kami, Indonesia dan Purbalingga. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga. Memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Di roh takut akan Engkau Tuhan, lebih lagi para menteri, para kabinet yang ada di pemerintahan jajarannya Tuhan. Berikan setiap mereka hati yang mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi rakyat Indonesia, sehingga tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dengan bencana yang ada. Itulah salah satu Tuhan menjawab setiap doa mereka, sehingga mereka pada bertobat Tuhan, sehingga mereka memperhatikan kesejahteraan rakyat di pelosok-pelosok, di daerah-daerah bencana, dan semua di Indonesia, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami berdoa buat 18 kecamatan yang ada di Purbalingga Tuhan. Kami merebut jiwa-jiwa yang ada di 18 kecamatan, setiap mereka untuk sama-sama menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Inilah tugas setiap kami Bapa. Beri hati-Mu Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa di Purbalingga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah diberi Tuhan Bapak Pendeta Abednego Rasti Tuhan yang tengah-tengah kami. Engkau yang membawa suara-Mu Tuhan melalui beliau Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan akan disampaikan melalui Bapak Pendeta Abednego Rasti ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persiapan setiap hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, sehingga benih yang disebarkan, benih yang ditanamkan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati keluarga pelayanannya Bapak Pendeta Abednego Rasti Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau yang bersamaku Tuhan. Kau bersamaku Ku di dalamku. jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Tuhan yang sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu Dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna Kau sempurna dalam rencana-Mu. dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman, tanda mukjizat. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat. Mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kita mulai lagu ini dari awal. Mari kita nyatakan Dialah yang sempurna buat kita. Tuhan, Kau sempurna terima kasih Tuhan Yesus. dalam rencana. Tiada Allah yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku tanda mukjizat. Kau yang bersama kami terus Tuhan, hari demi hari Tuhan Yesus, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya persilakan. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, rala-raba-rala-raba-raba-raba-raba. Hinaya Shakara-raba-ya-raba. Jana-ba-ya-raya Shakara. Shakara-ba-ya-raya Shakara. Raba-raba-raba-raba-raba. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Mari Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Kami sungguh merindukan Engkau menilik melawat kami umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, rala pa 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 pa. Dina ya Rabbayallah. Ya Rararara. Yesus, haleluya. Ya Rararara. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati satu persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami boleh memberikan persembahan puji-pujian, ucapan syukur, pengagungan kami bagimu. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami. Kami buka hati kami, seluruh hidup kami sepenuhnya kami serahkan. Engkau dengan leluasa menuntun, membimbing, menasehati, menegur, mengarahkan hidup kami. Membawa kami di dalam jalan kemenangan-Mu, membawa kami di dalam seluruh rancangan dan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, ini hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Engkau pakai, Engkau urapi, setiap kata-kata firman yang disampaikan adalah pesan Tuhan bagi setiap hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari kita semuanya boleh bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Ada berapa banyak yang bersuka cita, sekali lagi lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Baik, puji Tuhan, tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama berbakti, beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya pagi hari ini untuk boleh melayani. Saya percaya ini tidak kebetulan, ada satu rancangan Tuhan besar dalam hidup kita sekalian, dan firman Tuhan akan berbicara kepada kita dengan tema amanat agung. Mungkin lebih tepatnya saya mau menyampaikan tentang menyelesaikan atau menuntaskan amanat agung. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu ayat yang sudah familiar, favorit bagi kita, dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang amanat agung, amanat itu artinya pesan. Amanat itu artinya perintah, dan amanat agung ini diberikan saat Tuhan Yesus hendak naik ke sorga. Artinya itu pesan terakhir sebelum dia meninggalkan para muridnya, dia memberikan pesannya, memberikan perintahnya kepada para murid-muridnya yang sudah menyaksikan bagaimana dia mati, dia bangkit, dia hidup kembali, dan saat hendak dia naik ke sorga, maka Yesus memberikan amanatnya ini kepada para muridnya. Saudaraku, kalau kita melihat kekristenan itu mengenai sejarah kehidupan Tuhan Yesus, kita harus mengenal Tuhan Yesus secara utuh. Yang pertama kelahirannya, yang kedua kematiannya, yang ketiga kebangkitannya, yang keempat kenaikannya ke sorga, yang kelima apa? Kedatangannya kembali ke dunia yang kedua kali. Yang empat ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum Bapak Ibu Saudara? Sudah ya, dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga. Yesus lahir untuk siapa? Untuk siapa saudara? Untuk kita. Katakan untuk saya. Dia lahir untuk saya, dia mati untuk saya, dia bangkit untuk
saya. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, dia juga naik ke sorga untuk saya. Dia datang kembali ke dunia juga untuk saya dan saudara. Setuju, katakan amin. Saudara, karena itu mari kita bersyukur kalau kita boleh bersukacita sebagai orang percaya, sudah menerima Yesus, segalanya Yesus sudah berikan untuk kita. Maka sekarang saudaraku, kalau kita menerima Yesus bahwa dia segalanya untuk kita, itu kita menerima Yesus di tahap pertama. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Kalau menerima Yesus sebagai juru selamat artinya Yesus untuk saya. Yesus untuk saudara. Pada waktu kita lemah, kita minta, kita berdoa, kita minta dikuatkan dan kita menjadi kuat. Pada waktu kita sakit, kita berdoa, Tuhan menyembuhkan kita. Pada waktu kita sedang menghadapi jalan buntu, Dia membuka jalan dan Dia memberikan solusi bagi setiap masalah kita. Pada waktu kita dalam kegelapan, kita minta terang, Tuhan memberikan sinar kemuliaan-Nya sehingga hidup kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Karena itu Yesus sudah menjadi segala-galanya untuk kita. Nah sekarang saudara, kita harus memasuki proses kedua. Kita bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini nggak ada yang amin. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau Yesus sebagai juru selamat, Yesus untuk saya. Tetapi kalau menerima Yesus sebagai Tuhan, itu dibalik saudaraku, saya untuk Yesus. Katakan sama-sama 2, 3, saya untuk Yesus. Saudara, mari kita akan membuka diri, membuka hati, membuka hidup kita, bukan hanya berkata bahwa segalanya dari Yesus untuk saya, tetapi kita mau berkata semuanya dari saya, segalanya dari saya adalah milik Yesus dan untuk Yesus. Saya percaya ini ada kaitan erat bahwa Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudaraku, panggilan Tuhan itu ada 2. Yang pertama, marilah. Itu Yesus juru selamat, saudaraku. Yang kedua, pergilah. Itu Yesus, itu Tuhan. Saudara, kita sudah sering mendengar kata-kata marilah. Marilah apa? Kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggung semua persoalan, masalah kamu kuat, kamu cakap, kamu bisa melewati semua tantangan yang ada. Setelah kita diberi kekuatan, diberi pengajaran, diberi tuntunan, diberi bimbingan, dan kita dilengkapi dengan firman, pengurapan Roh Kudus, pewahyuan, melalui kuasa pengurapannya, Alkitab berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya percaya saudaraku, hari-hari ini level iman dan penerimaan kita terhadap Tuhan bukan hanya menerima Dia sebagai juru selamat, tetapi menerima Dia sebagai Tuhan. Setuju, katakan amin. Khotbah yang akan saya sampaikan adalah khotbah di level kedua, yaitu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, saudara, di sini katakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, semua kaum, semua suku, semua etnis di seluruh muka bumi di mana kita tinggal, kita ada. Visi Tuhan dikatakan semua orang, semua bangsa menjadi apa saudaraku? Murid. Bukan sekedar sebagai anggota gereja, bukan sekedar sebagai pelayan ibadat jemaat, tetapi seluruh jemaat harus menjadi murid. Katakan kanan kiri, engkau adalah murid. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen artinya dididik, dibimbing, diarahkan, diajari,
dengan pengajaran, dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, saudaraku pada akhirnya dia level tertentu dia menjadi murid. Dan ini visi Tuhan bagi setiap orang percaya, apapun aliran gerejanya, apapun aliran kepercayaannya, dia harus menjadi murid. Saudara, kemarin pagi saya diberi kepercayaan untuk melayani ibadah Natal BKSAG atau Gereja Badan Kesatuan Antar Gereja di Karangpucung, Majenang. Jadi ini kecamatan kecil tetapi gerejanya cukup banyak dan kami kemarin mengadakan ibadah Natal di balai desa. Dan saya tentunya tidak terpikirkan bahwa ternyata yang datang cukup banyak. Ya, untuk level kecamatan di daerah yang tidak terlalu ramai, tetapi ternyata ada berbagai denominasi gereja, sedikitnya ada 9 yang kumpul dan hamba-hamba Tuhan, para gembala bisa hadir. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Allah di sana, dan saya tentunya sangat bersuka cita karena saya lahir di sana dan tahun 83 saya bertobat, 84 saya sudah keluar dari situ, keliling kemana-mana sampai sekarang terdampar di Sokaraja, dan tiba-tiba hamba Tuhan di sana mengembalikan mau mengundang putra daerah putra desa, maksudnya saudaraku, untuk membawakan firman. Dan tentunya sukacita saudaraku. Dulu dengan sekarang sangat berbeda jauh. Berbeda apa? Perkembangan dan pertumbuhannya. Meskipun di daerah tidak terlalu ramai, tetapi ternyata banyak anak-anak Tuhan. Banyak orang-orang percaya. Tentunya saudaraku, kehadiran jemaat pengikut-pengikut Kristus yang baru ini tidak tiba-tiba muncul. Tetapi ada orang-orang yang mau diutus Tuhan. Ada orang-orang yang mau memberitakan firman Allah. Ada orang yang punya visi seperti Yesus, yaitu menjadikan semua bangsa, semua orang menjadi murid. Karena itu kapasitas kita sebagai jemaat tidak cukup hanya datang, duduk di bangku gereja, ibadah, tepuk tangan, kasih persembahan, pulang, besok datang lagi. Itu hanya sebuah sarananya saudaraku, supaya kita bisa menikmati persekutuan dan mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tetapi actionnya, praktek sehari-harinya, Bapak Ibu Saudara harus mengerjakan tugas-tugas seorang murid. Jadi saya mulai dari visi Tuhan, semua bangsa, semua orang di mana Bapak Ibu Saudara berkomunitas, tinggal, dimanapun kita berada, semuanya melalui hidup kita, kita harus jadi murid. Tentunya murid yang pergi memberitakan Injil. Visinya menjadi murid, misinya yang pertama, kita harus berani pergi. Saudara, gereja tidak boleh eksklusif. Puji Tuhan kalau GBI Gunung Padang punya tempat yang indah, nyaman, cantik, menawan, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara bersyukur tidak semua hamba Tuhan dan jemaat diberi kesempatan menikmati fasilitas-fasilitas yang bagus seperti ini. Tetapi kita harus sadar bahwa fasilitas bukan tujuan utama. Katakan bukan tujuan utama. Fasilitas hanya sarana. Fasilitas hanya sarana. Dengan fasilitas yang semakin memadai, semakin baik, Tuhan merindukan Bapak Ibu Saudara bisa bergerak, bekerja, melayani, lebih banyak menghasilkan buah dalam pelayanan kita. Karena itu saudaraku, ini adalah markas, ini adalah sebuah tempat di mana kita boleh bersama-sama memperlengkapi, diperlengkapi, mempersiapkan diri untuk dibekali melalui kuasa firman Tuhan. Kita sudah mendengar di dalam pokok doa syafaat tadi bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan. Jadi secara wilayah teritorial, Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Gunung Padang punya kapasitas untuk membuka cabang 18 cabang minimal di setiap kecamatan. Ini kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Berapa saudaraku, berapa cabang? Ini pelayan-pelayan Tuhan. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mulai dari yang paling depan. 11, 12, ini cabang utama. 13, 14. Ini saudaraku, kalau ini jadi gembala-gembala cabang semua.
Ini namanya tim pasukan pelayanan gembala cabang. Saya seringkali ngomong begini nih, perkataan saya seringkali menjadi kenyataan. Karena apa saudaraku, ada satu gereja pada waktu saya datang, saya katakan gereja ini bulan depan akan pasang videotron. Dan benar, bukan bulan depan, tapi tahun depannya, karena memang bulan itu atau bulan, saya lupa kalau nggak salah bulan, kalau nggak November, Desember saudaraku, dan bulan depannya benar-benar sudah pasang videotron. Ya, saya tidak bernubuat untuk pasang videotron karena saya tidak usah bernubuat, dalam waktu yang sebentar lagi, tidak lama lagi, ini sudah diganti videotron. Dananya dari mana saudaraku? Saya tanya dulu ini, harus jujur, dananya dari mana? Kok dari Tuhan? Ngomong dong, dari berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya, begitu. Dari berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya. Karena uang berkat itu titipan Tuhan. Kalau Tuhan sudah titipkan untuk beli videotron, cepat diamplopin, ditransfer ke QR, khusus persembahan videotron. Amin. Puji Tuhan. Aminnya masih kurang mantap. Saya rindu mendengar kata amin sekali lagi. Amin cuma di sini. Saya rindu mendengar kata amin untuk videotron sekali lagi. Kurang keras. Baru yang di belakang. Menurun. Ini mari belum stabil, saudaraku. Pagi-pagi pendeta sudah ngomong duit ini. Saya itu pendeta duit, mata duitan, saudaraku. Karena kalau jemaat tidak jujur dengan keuangan, saya kejar terus sampai dia jujur, dia taat, dia diberkati Tuhan. Ya, ada jemaat semua bayar perpuluhan, semua bayar, semua kembalikan. Saudara, murid itu harus didisiplin, harus dididik, diarahkan. Dia harus benar-benar loyalitasnya tinggi sama Tuhan. Bukan hanya dalam pelayanan, bukan hanya dalam memberikan tenaga dan waktu, tetapi termasuk memberikan duitnya. Karena salah satu barometer ukuran orang itu cinta atau tidak sama Tuhan, bagaimana dia jujur dengan keuangannya dengan Tuhan. Suami istri saja pengen jujur. Ada nggak suami yang suka selimpetan duit sama istrinya? Nggak usah ngaku di sini, saudaraku. Pulang dari sini nanti bertengkar. Ada nggak istri yang tidak jujur dengan suaminya tentang keuangan? Nggak ada, Pak. Lah, nggak mungkin ngaku, Pak. Saudaraku, apa hubungannya, saudaraku, penginjilan, pergi memberitakan firman, untuk membawa jiwa-jiwa bertobat mengenal Tuhan? Ini komponen-komponen penting adalah sarana-sarananya, di antaranya adalah soal keuangan. Kita punya visi menjadikan semua bangsa murid, tetapi kalau kita tidak bersedia dididik, dibimbing, diarahkan, dan kita tidak punya visi yang jelas, saudaraku, maka semua yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman-Nya itu hanya akan menjadi teori. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berjanji menyertai, menurut saudara itu hanya teori atau fakta? Saudara yakin saudara itu teori atau fakta? Siapa yang merasa sepanjang tahun 2025 sudah disertai Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Saudara ada hari ini karena penyertaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Saudara masih bisa menghirup oksigen tanpa harus beli tabung dan selang, itu bukti penyertaan Tuhan. Jantung saudara masih sehat, meskipun mungkin sudah ada yang di bypass, sudah ada yang di ring dan lain sebagainya, tetapi kalau jantung saudara masih bisa berfungsi dengan baik, itu bukti penyertaan Tuhan. Karena itu saudaraku, penyertaan Tuhan bukan hanya teori. Penyertaan Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita sekalian. Karena itu kalau dia juga berkata, pergilah. Tuhan itu bukan sekedar, ya daripada enggak diomongin apa-apa, sudahlah, enggak apa-apa. Untuk pantas-pantas suruh pergi. Enggak, saudaraku. GBI sekarang sedang mencanangkan untuk
visi yang sudah cukup lama, 1000 jemaat. 1000 jemaat itu bukan 1000 jiwa. 1000 gereja lokal di seluruh Indonesia dan luar negeri. Nah sekarang saudaraku, BPD Jawa Tengah atau ketua umum kita sudah menargetkan ada begitu banyak daerah-daerah yang perlu diinjili, daerah-daerah yang perlu menerima pemberitaan firman Tuhan. Nah kita yang ada di Jawa Tengah, saudaraku, ditargetkan setiap perwil itu membuka pos-pos PI atau cabang-cabang gereja yang baru. Karena penginjilan yang paling efektif adalah dengan membuka gereja baru. Dalam pengertian daerah-daerah yang sepi, daerah-daerah yang belum ada pos PI-nya, belum ada kulnya, belum ada penginjilannya di sana, saudara dan saya 18 gembala cabang tadi yang saya sudah tunjuk, ini nggak ada yang ngamen lagi kan? Ini Pak Karto nanti pulang sore nanti bingung. Tiba-tiba sudah punya 18 gembala cabang. Ya, itu mulai membuka kul-kul yang baru. Kul ini adalah anak calon embrionya gereja-gereja lokal di setiap daerah. Nah karena itu saudara, mari kita mau belajar, kita mau pergi. Artinya kita menjadi orang Kristen, jangan terus stay di tempat, senang menikmati suasana nyaman, doa, pujian, penyembahan, gedung yang indah, kemudian AC yang silir-silir begitu enak, nyaman. Kita hanya senang nyanyi pujian, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini, indah wajah-Mu. Waduh saudaraku, itu pujian mesra sama Tuhan ya. Ini lagi berbicara tentang keintiman, tidak ada yang salah dari pujian itu. Tetapi berbicara tentang jiwa misi, jiwa penginjilan, berbicara Tuhan ini aku, Tuhan ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk kukan perintah-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah. Nah ini berarti pujian ini memang jarang dinyanyikan ya. Nah mulai ke depan, saudaraku, ini pujian penyerahan diri, mau dipakai Tuhan, mulai dinyanyikan. Minta tolong tim musik WL, tim PPW, diskusi dengan Bapak Ibu Gembala, ayo kita banyak menaikkan pujian ini, supaya gereja kita energik, gesit, bergerak, pergi, menjangkau yang belum terjangkau. Setuju, katakan amin. Visi Tuhan apa saudaraku? Jadikan semua bangsa apa? Murid. Misinya, misi itu strateginya, caranya. Setelah kita pergi, dikatakan beritakan, beritakan, beritakan kabar baik, beritakan Injil. Saudara, kalau kita sudah pergi, kita memberitakan firman. Firman Injil artinya kabar baik. Karena itu setiap orang Kristen di dalam diri kita hanya punya satu kabar yang harus kita beritakan. Kabarnya kabar apa? Kabar baik. Kabar buruk itulah bagi kehidupan orang berdosa, saudara. Kabarnya bagaimana? Aduh, susah. Usaha lagi sepi, omset menurun. Ini berbicara tentang keuangan, ekonomi. Saudaraku, ada berapa banyak ya saya mendengar para pengusaha, orang-orang Kristen jemaat yang jualan saat ini sedang turun dan omsetnya hanya sekian persennya, dan setiap hari di toko lemes.
Ya, setiap hari mengeluh, menangis, bergumul, seperti orang tidak punya Tuhan. Saudara, pada waktu saya sebagai gembala mengajarkan, ayo belajar bersyukur, percaya, tidak usah mengeluh, tidak usah khawatir. Lalu kalau kita lagi susah, lagi sepi, gimana Pak? Kita ngomongnya gimana? Kalau ditanya bagaimana kabarnya? Kan kita ngomong luar biasa, dahsyat, dahsyat, semangat, semangat. Nah ini yang luar biasa Pak, luar biasa turunnya lu omset ini. Mau gimana Pak? Nah kalau kita ngomong bagaimana kabarnya? Dahsyat, dahsyat, semangat, semangat, luar biasa. Ya, nggak ada kekuatan Pak, karena toko sepi, omset menurun, apa-apa mahal dan lain sebagainya. Saudara, saya tidak mengajari untuk jemaat membohongi diri sendiri atau menolak fakta, ya, menyangkali fakta. Fakta ada betul, tetapi apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu agar kabar baik yang ada pada kita tetap kita sampaikan, yaitu berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Berita keselamatan melalui kematian dan pengorbanan Yesus Kristus harus tetap disampaikan. Karena kabar baik yang pertama adalah kabar di mana manusia yang seharusnya binasa karena dosa, manusia itu menerima jalan keluar yang namanya pengampunan melalui penebusan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya, barang siapa percaya, bertobat, dibaptis, dia diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari hukuman kekal yang dibereskan inti masalahnya terlebih dahulu. Manusia seringkali rindu menyelesaikan masalah yang di luar, masalah yang di dalam dibiarkan, saudaraku. Tuhan membereskan dari akar permasalahannya. Manusia sulit, manusia menderita, manusia sengsara, manusia penuh dengan sakit, penyakit, kehancuran dan sebagainya. Sumber utama semua masalah manusia dari dosa. Dan Tuhan Yesus berusaha dan dia sudah melakukannya untuk kita semua. Dia menyelesaikan semua dosa-dosa kita, sudah dihapuskan, sudah diampuni. Ini namanya kabar baiknya, saudaraku. Amin, saudaraku. Ada berapa banyak yang yakin bahwa dosa-dosa saudara sudah diampuni? Ini kan kabar baik, saudaraku. Ya, seharusnya kita binasa mati, masuk neraka. Tetapi karena Yesus sudah datang, dia jadi manusia, dia jadi juru selamat, dia rela menebus dosa-dosa kita, maka saudara dan saya yang percaya sudah diselamatkan. Nah sekarang kalau dosa yang berdampak kekal sudah dibereskan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib, sekarang masalah yang sementara di dunia yang fana. Yang kekal itu artinya tidak terbatas, namanya juga masuk di dalam alam keabadian, tidak terbatas oleh ribuan jutaan tahun. Nah sekarang kita hidup berapa tahun saudaraku? Umur manusia ada berapa tahun? 70 sampai 80 tahun. Ibu saya umurnya sudah kalau tidak salah 86 tahun. Saudaraku sudah banyak pikunnya, kalau ngomong rasanya ada siapa di situ ngobrol, ditanya, ibu lagi apa? Lagi ngobrol sama budemu. Loh, bude nggak ada. Tadi kan kesini sudah telepon. Waduh, saudaraku. Padahal dia lagi sendirian di teras rumah. Karena lagi ngobrol sama siapa? Ini lagi nunggu si Abed karena dia sudah telepon katanya mau datang hari ini. Saya padahal kalau telepon, video call, ngobrol, tanya keselamatan, kesehatan, sudah makan dan sebagainya. Rasanya dia mungkin juga kangen, saudaraku. Saya mau datang ke situ dan dia ngobrol di situ. Anak-anak adik-adik saya ngomong, aduh ini ibu ini gimana ya? Kalau ditanya nanti apa benar ini enggak, ini Mas Abed enggak kesini. Kamu tadi sudah ngebel sama saya, sudah telepon, dia marah. Ya, jadi usia 80 tahun, kalau ada yang masih encer otaknya, 90 tahun belum pikun, itu mujizat saudaraku. Tapi rata-rata di atas 80 tahun, lututnya sudah mulai goyah, ingetannya, pandangannya, dan semuanya sudah mulai berubah. Karena Alkitab berkata umur manusia 70 sampai 80 tahun, kebanggaannya, kelebihannya, kesulitan dan penderitaan. Yang kekal saja sudah diselesaikan oleh Tuhan. Yang sementara di dunia ini, dia juga sudah selesaikan.
Dengan dia mati di kayu salib, kepalanya penuh mahkota duri. Saudaraku, penderitaan, kesengsaraan, sakit, penyakit, kutuk ekonomi bahkan. Penyebab kutuk di Taman Eden. Saudaraku, pada waktu manusia jatuh ke bumi, dikatakan semak duri dan rumput duri akan dihasilkan dari jerih lelahmu, dari keringatmu. Ternyata semak duri, rumput duri pada waktu Yesus disalibkan, dicabut, ditancapkan di atas kepalanya menjadi mahkota duri. Artinya kutuk sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Kutuk kemiskinan oleh mahkota duri juga sudah dicabut. Di dalam Yesus, saudara dan saya sudah tidak ada hukuman. Amin, saudaraku. Lalu kenapa orang Kristen masih menderita? Lalu kenapa orang Kristen masih sengsara? Kenapa orang Kristen masih bisa bangkrut? Jawabannya sederhana. Yang pertama, seringkali semuanya itu terjadi karena kita tidak taat. Karena kita tidak taat kepada firman, tidak melekat kepada Dia. Yang kedua, kenapa semuanya terjadi? Allah sedang menguji, mau mempersiapkan diri kita untuk naik level. Saudara, karena itu mari kita mau belajar bersama-sama setiap hari meyakini Tuhan itu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Inilah yang harus kita alami dan kita beritakan. Dari mulut kita hanya ada satu kabar, kabar baik. Pada waktu kita pergi, kita menyampaikan kabar baik. Setiap orang Kristen pada waktu ditanya bagaimana kabarnya, kabar baik karena Yesus. Kabar keselamatan karena Yesus. Karena itu kalau ada orang berkata bagaimana kabarnya, ada yang menjawab haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik, kabar saya hari ini baik. Dan saya berdoa untuk seluruh jemaat GBI Gunung Padang, Purbalingga ini, semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, di sini katakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu setelah kita pergi, kita memberitakan Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan air dalam perjanjian baru identik dengan sunat di dalam perjanjian lama. Karena baptisan air adalah tanda orang percaya, tanda orang bertobat mau ikut Tuhan, tanda orang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit kembali bersama-sama dengan Kristus. Karena itu setiap orang yang sudah percaya dan bertobat menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara, dia harus melangkah yang kedua, harus dibaptis. GBI, Gereja Betel Indonesia, punya pengajaran dibaptis secara selam. Karena sesuai dengan arti baptisan, berasal dari bahasa aslinya baptiso, artinya ditenggelamkan, diselamkan, dimasukkan secara utuh ke dalam air. Itu lambang kematian, yang sudah mati dikubur, lalu di dalam kuat kuasa nama Yesus dia bangkit kembali dalam kehidupan yang baru. Ada enggak jemaat yang belum dibaptis? Kalau ada yang belum dibaptis, mungkin karena ragu-ragu dan lain sebagainya. Hari ini Bapak Ibu Saudara ambil keputusan. Saya sudah mengundang Yesus, menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau dibaptis. Saya mau menyerahkan hidup saya, totalitas seluruh hidup saya persembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, baptisan itu adalah meterai, tanda saudara orang yang bertobat dan percaya. Baptisan juga adalah bukti bahwa saudara dan saya mau taat. Ketaatan yang pertama setelah bertobat menerima Yesus adalah dibaptis. Dibaptis tidak usah butuh modal. Saudara, gereja cukup mengadakan acara, ayo besok ada baptisan air, siapa Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar, ngisi formulir, mungkin baptisannya di kolam renang atau di kali. Dulu waktu saya di Adipala, di Gombol Harjo, baptisannya di muara Sungai Serayu, saudaraku. Turun masuk, asik-asik ngeri juga sih ya. Sudah pakai jubah putih, bagus, pendetanya ganteng, saudaraku. Ngalem awake dewek.
masuk ke lumpur, saudaraku. Lumpurnya bisa segini, saudaraku. Aduh, ini jangan terlalu nengah gitu. Kadang-kadang takut juga ada buaya, tapi disitulah dibaptis, saudaraku. Wah, puji Tuhan. Ya, sekarang seringnya ada di kolam renang. Mari kita belajar memberikan diri kita dibaptis. Berilah dirimu diselamatkan. Berilah dirimu dibaptis. Saudaraku, karena baptis adalah tanda lahiriah yang disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan, alam semesta, langit dan bumi menyaksikan. Hari itu saudara deklarasi mau mengikut Yesus seumur hidup dan mau taat sepenuhnya kepada Dia. Lalu setelah dibaptis dikatakan ajarlah mereka melakukan. Kalau baptisan kan melakukan tahap pertama. Dia dapat tanda sertifikat baptisan air dari gereja. Tetapi setelah kita dibaptis, kita punya sertifikat baptisan, firman Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah dibaptis tidak selesai jadi orang Kristen. Hamba-hamba Tuhan perlu mengajar. Ya, mengajar jemaatnya. Dengan apa? Yang pertama dengan teori. Yang kedua dengan praktek. Dengan contoh, dengan teladan. Ini loh, caranya menjadi pengikut Kristus itu seperti ini. Teorinya begini nih, segala macam ayat dibuka, disampaikan langkah-langkah menjadi orang Kristen. Saya menyampaikan sebuah pengajaran begini, saudaraku. Ada yang namanya perjalanan rohani. Yang pertama, perjalanan rohani yang pertama itu adalah perjalanan yang kita sebut diselamatkan. Saudara dan saya harus punya pengalaman diselamatkan secara pribadi. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah pelajaran digabungkan. Setiap orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak boleh liar, dia tidak boleh mandiri dalam pengertian tidak bergabung di salah satu gereja. Orang yang baru bertobat itu seperti bayi yang baru lahir. Dia harus berada di bawah komunitas keluarga rohani. Karena itu saudara harus digabungkan di wadah yang pertama gereja lokal, saudara juga harus masuk di wadah yang namanya kul. Supaya apa? Saudara punya teman yang baru. Kan saudara bayi rohani baru lahir, saudara harus berkomunitas, dipelihara oleh kakak rohani, oleh bapak rohani. Imannya, kehidupannya setiap hari didoakan, diarahkan, dibimbing. Ini namanya digabungkan. Diselamatkan, yang kedua digabungkan. Yang ketiga dimuridkan. Dimuridkan artinya dibimbing. Setelah bergabung, diarahkan, dibimbing, diajar apa firman Tuhan, sampai dia bisa melakukan firman itu, bisa taat kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari. Taat kepada Tuhan bukan seminggu sekali karena pergi ke gereja, tetapi setiap hari pola hidupnya, pola pikirnya, pola bicaranya, pola pandang hidupnya mulai berubah. Kalau dulu hidup untuk dirinya, untuk keluarganya, sekarang hidup untuk Tuhan, hidup untuk rencananya dan pekerjaannya. Kalau kita hidup untuk Tuhan, untuk rencananya dan pekerjaannya, bukan berarti kita meninggalkan keluarga, meninggalkan komunitas kita, tidak. Tuhan tidak pernah menelantarkan setiap orang yang bertobat kepada Dia. Tetapi firman-Nya berkata, kalau ada satu orang bertobat dan percaya kepada Tuhan, maka seisi rumah itu juga diselamatkan. Nah karena itu saudaraku, proses yang ketiga ini dimuridkan. Saudara harus memasuki proses secara intens, saudara memberikan diri saudara untuk dibimbing, dimuridkan, diarahkan. Murid berarti orang yang punya disiplin. Disiplin apa? Rohani. Saudara mulai punya kehidupan doa secara pribadi, membaca Alkitab secara teratur, doa syafaat, ibadah teratur. Saudara bergabung di wadah gereja lokal, artinya saudara komitmen untuk menjaga diri dan menjaga teman-teman, karena seluruh anggota jemaat adalah keluarga. Amin saudaraku. Keluarga apa? Keluarga rohani, keluarga di dalam Tuhan. Saudara harus komitmen apa? Untuk rajin ibadah. Komitmen untuk ibadah. Setiap hari Minggu, apapun kesulitannya, masalahnya, ibadah menjadi prioritas. Karena begini saudaraku, apapun sibuknya, kesulitannya saudara, setiap hari saudara harus makan enggak? Saudara mau sempatkan makan enggak? Ada yang tadi pagi sudah sarapan pagi?
Belum? Sama ya. Kayaknya sih saya mau ditraktir Pak Hendro nih nanti. Mudah-mudahan ya. Saya ini orangnya belak-belakan saudaraku. Kalau ada maunya ya cerita aja ya Pak Hendro, nggak usah malu. Ada orang yang gengsi tapi lapar saudaraku. Tapi kalau saya sudah lapar, meskipun mau ditraktir, saya katakan terima kasih Pak, saya sudah makan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ketemu saya mau nawari makan, saudara nggak boleh basa-basi. Kalau saudara benar-benar menawari dan saya lagi lapar, saya terima, saudara nggak boleh jengkel dong. Karena itu hak saya, sudah ditawar. Tapi saya jujur kalau saya sudah makan, saya berterima kasih, saya sudah makan. Jadi saya ini orang yang belak-belakan, jujur apa adanya saudaraku. Kalau iya, kalau enggak. Jadi kalau kira-kira tidak ingin nawari makan, mending gak usah saudaraku. Kalau itu makanan pas-pasan, udah dimakan saudara aja, gak usah pura-pura baik, nawari Pak Abed gitu. Ya, ini lagi ngomong apa sih tadi coach? Jadi masalah makanan. Ya saudaraku, jadi proses yang pertama diselamatkan, yang kedua digabungkan, yang ketiga dimuridkan. Nah setelah dimuridkan, dilengkapi, dibekali, proses yang keempat diutus. Diutus itu artinya untuk praktek saudaraku. Praktek memberitakan Injil, praktek bersaksi. Buah kehidupan yang harus dihasilkan dalam hidup kita minimal harus ada 3. Yang pertama, buah pertobatan. Saudara kalau sudah bertobat harus kelihatan saudara sudah bertobat. Yang tadinya suka bohong, suka bulet saudaraku, ini bertobat, sekarang sudah jujur. Ya suami-suami kalau punya istri jujur seneng gak? Istri-istri kalau punya suami jujur seneng gak? Saudara jemaat punya pendeta jujur seneng gak? Pendeta kalau punya jemaat jujur seneng gak? Semuanya senang, kalau ada kejujuran di sana ada damai sejahtera, karena kejujuran adalah kebenaran. Saudara, setelah kita punya buah satu yang namanya pertobatan, yang kedua kita harus punya buah roh. Ya, karena orang yang bertobat diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan apa saudaraku? Melahirkan buah roh. Nah orang yang diurapi dipenuhi Roh Kudus bukan hanya melahirkan buah roh, tetapi dia beri karunia roh. Karunia roh diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita bisa melayani saudaraku. Karena itu buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Yang belum pelayanan ayo daftar kepada gembala saudara. Om, saya sekarang mulai mau melayani. Nanti pelayanan saudara dilihat ada buahnya. Bukan hanya aktif, bukan hanya sibuk. Buahnya ada enggak? Buah pelayanannya ada enggak? Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh dunia. Artinya dimanapun kita berada, kita boleh melayani. Nah saudaraku, 3 buah hidup, baik buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan, itu dihasilkan dari hidup kita. Karena apa? Kita ini, saudaraku, sudah diperintah untuk pergi, membaptis, mengajar, dan kita harus ada buahnya. Buah yang paling sangat berharga, nilainya kekal adalah jiwa-jiwa baru. Ini nggak ada yang amin. Saudara, tahun ini saudara harus membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Saudara punya target, aku akan memberitakan firman-Ku kepada keluargaku, kakak atau adik, cici atau engkau, atau apa saja saudaraku di keluarga saudara, saudara mau didoakan secara intens. Tuhan, aku rindu memberitakan firman-Mu kepada saudaraku ini. Saudara doakan, sesekali saudara kunjungi, sesekali saudara bawa oleh-oleh, makanan kesukaannya apa ini, saya belikan jajan, kayak gitu. Didoakan, gimana kabarnya? Saudaraku, mungkin kalau orang itu sedang dalam kesulitan, dalam masalah, kita kunjungi. Saudaraku, kalau orang itu lagi sakit, boleh enggak saya doakan? Orang kalau dapat perhatian kayak gitu, seneng apa enggak saudara? Seneng enggak? Seneng. Mereka, ini orang kok tingaren ya, biasanya enggak perhatian, sekarang perhatian banget. Berapa hari sekali ditelepon, di WA, ditanya, berapa minggu sekali dibawani oleh-oleh, berapa hari sekali dia ajak ditraktir makan, lagi sakit didoakan. Saudaraku, nanti orang itu lama-lama bingung, kenapa kok kamu jadi baik banget sama aku? Saya sih biasa-biasa saja, saya sedang belajar mengasihi seperti Tuhan saya mengasihi saya. Kamu harapannya apa? Ya saya hanya mau mengasihi Tuhan, saya mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi
hidupmu itu supaya engkau juga boleh mengenal Tuhan. Bagaimana ceritanya? Nah, saudara masuk penginjilan. Penginjilan itu nggak sulit, karena itu gaya hidup sehari-hari. Kita nggak perlu bawa traktat, nggak perlu baca Alkitab. Firman yang sudah hidup loh, saudaraku, dalam diri kita ini. Ayo kita tularkan, kita sampaikan. Kalau Alkitab ini firman yang tertutup, tetapi kalau hidup saudara dan saya itu firman yang terbuka. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Jadi mari saudaraku, kita belajar menjadikan diri kita itu murid. Jadi pergi, baptis, ajar. Kita ucapkan sama-sama ya saudaraku. Pergi, baptis, ajar. Lalu poin terakhirnya praktek. Ya, seperti urutannya tadi, perjalanan skema rohani saudara diselamatkan, digabungkan, diajar, dimuridkan, diutus. Setiap jemaat harus bergereja di gereja lokal. Karena inilah rumah kita, keluarga kita. Komitmen di gereja lokal. Sepakat menjaga kesatuan gereja lokal. Sepakat menjaga perkembangan dan pertumbuhan gereja lokal. Jangan lupa pendetanya setiap hari didoakan. Kalau saudara punya makanan setiap hari dikirim. Waduh, pendeta saudara tambah gemuk nanti. Kalau kebanyakan kirim ke Sokaraja, saudara. Pendeta konjalukan ya, saudara. Enggak, saudaraku. Saya sudah cukup makanan setiap hari. Artinya mari belajar ya, saudaraku, setiap hari komitmen. Aku gerejanya di sini, GBI Gunung Padang. Fokus. Program apa, pencanangan apa, ditopang, didukung, yang perlu tenaganya mendukung tenaganya, yang perlu duitnya mendukung duitnya, yang perlu kesatuannya, kesepakatannya, ayo dukung semua. Saya percaya gereja di tempat ini punya kapasitas kabupaten yang tadi itu 18 desa. Saudaraku, saya pernah ajak gembala saudara untuk keliling sampai ke Bobocari. Ada nggak jemaat dari Bobocari? Ada ya. Saya pernah ke rumahnya enggak? Ya, saudaraku, ada jemaat Sokaraja juga yang tinggal di sana. Saya serahkan kepada Pak Kartomius, Pak tolong ini digembalakan, buka pos PI Bobocari. Karena beberapa tahun yang lalu ada beberapa keluarga dari sana rutin datang ibadah di Sokaraja. Dan keluarga-keluarga itu saya kunjungi sekarang nih, gembala yang baru ini. Ya, ini ikut Pak Kartomius, ikut hambanya ini. Dibuka dibuka pos PI. Secepatnya itu pos PI. Dan 18 desa di Kabupaten Purbalingga itu, saudaraku, didoakan, doa keliling, katakan kata-kata nubuatan, kata-kata profetik, berdiri gereja-gereja, berdiri jemaat-jemaat. Saudara yang ada di desa itu support, dukung, buka rumahnya, dipakai untuk untuk pos PI. Untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Keluarga kita semuanya kita doakan, kita bawa. Kita doakan, kita puasa, kita berjuang di situ. Dan setahun yang lalu saya sudah membuka pos PI Kalibagor. Dan sekarang sedang membangun satu tempat pos PI. Bangunannya kecil, saudaraku, saya punya rumah 72 meter. Di lantai 2 sekarang saya lagi bangun untuk pos PI di situ. Rata-rata ibadah baru 10-15 orang. Tetapi saya rindu di situ berdiri. Secara organisasi kita sudah urus dan tinggal peresmian. Dan ini sedang dibangun, mungkin dalam 2-3 bulan ke depan sudah bisa ditempati. Nah, karena itu saudaraku, saya juga tidak punya duit. Ya, tapi pada waktu api penginjilan, api misi, api pelayanan itu mulai berkobar, api itu membuka pintu berkat, sehingga apa yang diperlukan ada. Dalam sebulan terakhir, saya sudah hampir menyerah untuk tidak melanjutkan pembangunan. Tapi saya berdoa begini, Tuhan, minggu ini aku minta pembangunan itu bisa berjalan. Ya, minggu itu ada berkat khusus untuk 1 minggu. Kan untuk tukang dan materialnya. Saudara. Minggu besoknya begitu uang sudah habis, kasihkan tukang, bayar material. Tuhan, minggu depan aku minta 1 minggu lagi. Dan itu sudah berjalan 4 minggu. Dan minggu kemarin, pada waktu uang terakhir saya diserahkan ke tukang dan bayar material, saya lagi berdoa, Tuhan, minggu besok saya minta ini jalan lagi.
Saudaraku, kita kadang-kadang bergerak bukan karena kita mampu, kita bisa, kita punya, tapi karena kita percaya, kita taat. Di dalam iman, percaya, dan taat, di situ ada mujizat. Saya mau berkata bahwa GBI Gunung Padang punya potensi besar. Yang penting saudara mau meningkatkan iman yang tadinya kecil menjadi iman yang besar. Ketaatan yang pas-pasan, ketaatannya melimpah, konsisten setiap hari. Saudara, tidak ada catatan orang yang cinta Tuhan, orang yang suka berkorban, orang yang suka melayani, selama pengorbanannya, cinta Tuhannya, pelayanannya benar-benar di hadapan Allah sesuai dengan firman Allah, tidak ada orang yang usahanya jadi bangkrut, keluarganya jadi kacau, jadi miskin karena memberi. Enggak ada, saya enggak ngelihat. Kalau ada karena salah motivasi, salah cara, dia membawa kemauannya sendiri. Selama dia taat kepada Tuhan, saya melihat dia orang yang terus dibawa naik. Semakin dibawa naik, semakin dipromosikan, semakin dipercaya banyak hal, dan banyak orang semakin diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menyediakan diri untuk hidup kita dipakai oleh Allah. Tahun ini adalah tahun amanat agung, tahun tuaian terbesar dan terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput gerejanya. Bapak Ibu Saudara, sebagai mempelai-mempelainya, bagi dunia dia datang sebagai hakim yang adil untuk menjatuhkan setiap hukuman. Bagi gerejanya dia datang untuk menjadikan kita mempelai. Ada pesta perkawinan anak domba, ada sukacita, ada pertemuan di udara, ada sukacita besar yang disediakan oleh Allah bagi kita. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang letih, lesu, berbeban berat, ayo kita berserah. Jangan terus mempertahankan rencananya sendiri, berserah terhadap rencana Tuhan. Jangan mempertahankan hak, lepaskan hak. Biarlah Tuhan yang berhak mengatur, menuntun langkah hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang sakit, ayo kita berserah, yakin biru-birunya sudah menyelesaikan sakit penyakit kita. Kalau kita ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yakin semak duri, rumput duri sudah dicabut, kutuk ekonomi sudah dicabut, sudah dikenakan di atas kepala Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata, ia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh kemiskinannya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, bersyukur, biar firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Saya minta kunci C. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur. Haleluya.
Tuhan. Ini keberadaan kami ya Tuhan. Oh, ralada parala. GBI Gunung Padang terus dituntun, terus dilawan, terus diurapi, terus dipakai oleh Allah untuk membawa kabar baik. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, ralada papa. Oh, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu kami datang bersyukur. Pagi hari ini amanat agung telah diberikan kepada kami. Pesan Tuhan yang sangat penting agar pribadi-pribadi kami boleh menjadi pribadi yang bukan hanya diselamatkan. Karena dulu Tuhan selamatkan kami pakai orang lain. Sekarang gilirannya orang lain diselamatkan Tuhan melalui hidup kami. Kami mau pergi. Kami mau membaptis jiwa-jiwa baru. Kami mau mengajar agar semua keluarga kami, seluruh komunitas kami boleh diselamatkan Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita tengadahkan wajah kita. Angkat kedua belah tangan kita. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Saat ini terima pengurapan. Terima Roh Kudus. Engkau yang lemah kuat. Amin. Engkau yang sakit sehat. Amin. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Dalam Engkau nama yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Roh Kudus turun dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mengurapi engkau. Melengkapi engkau dengan karunia-karunia. Tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda mujizat menyertai hidupmu, pelayananmu. Bahkan ekonomimu dipulihkan. Engkau akan diberkati secara materi, sehingga berkat itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia di tempat yang maha tinggi limpah. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan pelindungan-Mu nyata sempurna tiba di rumah dengan sehat, dengan selamat, dengan sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Terima kasih. Persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah kesehatanmu, Amin. diberkatilah ekonomimu, Amin. pelayananmu, pendidikanmu, diberkatilah engkau dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.